Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada bulan yang ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai, ulang, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah
Mediana suaranya nggak ada. Benar, Liana. Veronica, apakah bisa melanjutkan, Bu? Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dengan guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun." Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Ya, terima kasih Bu Veronica. Dilanjutkan Bu Rima. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 26. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan
bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya.
Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Nerliana, Bu Veronica, dan Bu Rima. Baik, silahkan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ini tahun ke-3, Minggu pagi ya. Lebih 3 tahun ya, saudara ya. 3 tahun dan pembacaan Torah yang 2 ya, masuk dan kedua. Dari Kejadian, kita Keluaran, baca kita Keluarannya kedua kali, saudara ya. Wah, sorry saudara ya, kita tadi baru nyampe 1 jam yang lalu. Saya masih pegel-pegel. Masih pegel-pegel. Tadi penginjilan. Wah, kayak ini ya, kayak apa namanya? Mob. Apa namanya? Flash mob. Seperti flash mob tadi ya, sama Pak Yus rame-rame itu satu itu ya, pada datang semua, nggak taunya banyak yang ikut nyanyi, banyak yang nari-nari tadi saudara ya. Wah, seru banget tadi kita penginjilan. Di jalan-jalan itu mereka ada yang orang Iran, ada yang orang Indonesia, ada yang orang bulenya juga ada tadi ya. Terus orang dari Afrika, wah tadi sebenarnya segala bangsa memuji Tuhan dari rame-rame. Seru ya. Ada rekamannya nanti ya, ini saya lagi tunggu Pak Yus kirim rekamannya. Seru banget tadi ya. Terus dari teman-teman, wah saya senang ya, tadi itu dari gereja-gereja lain pada datang saudara ya. Saya sampai kaget itu loh, gereja-gereja lain pada datang ikut penginjilan, pada dukung kita tadi. Wah, saya terharu sekali sampai gereng-gereng merinding saudara ya tadi itu ya. Tapi memang berasa enak sekali ya. Semua orang-orang Islam itu ya, yang kerudung-kerudung itu sampai duduk sampai pada kita bikin filmnya itu saudara ya. Padahal kita bilang haleluya, haleluya. Orang-orang duduk sambil ini ikut kemat kamit nyanyi saudara ya. Ikut goyang-goyang kepalanya. Wah, luar biasa saudara. Dan senang sekali saudara ya, ada yang luar biasa juga ya, tiap hari ada yang baru saudara ya. Hati kita bersuka cita karena kita memberitakan kabar sukacita buat orang-orang, dan kita nggak tahu ya itu gemanya itu kemana-mana saudara ya, gema penginjilan. Suara saya cerita tentang cinta, 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 cinta. Saya cerita tentang cinta, bukan cinta yang munafik saudara ya. Kalau saya bilang cinta itu kita nggak pakai retorika, nggak pakai basa basi saudara ya. Cintanya komunitas kita ini adalah cintanya Tuhan Yesus yang tidak pakai retorika, nggak pakai basa basi. Iya, iya, enggak, saudara ya. Nggak pakai tapi, nggak begitu. Mungkin iya, apa enggak, udah gitu saja. Ya kan, enggak apa-apa. Iya, ya jalan terus ya, saudara ya. Kita nggak bermusuhan dengan siapapun. Orang memusuhi kita lagi gimana? Masa mau melarang orang musuhin kita? Tapi kita tidak memusuhi siapapun, saudara, itu yang paling penting. Ya, jangan memusuhi siapapun. Ya, ngapain kita memusuhi siapapun? Kita melimpah dengan cita, kita melimpah dengan berkat, kita melimpah dengan kasih karunia kok. Kenapa kita memusuhin orang? Ya, kalau orang memusuhin kita ya nggak bisa larang loh, itu hatinya mereka, otaknya mereka, pikirannya mereka, mulutnya mereka. Masa mau kamu larang? Yang capek mereka sendiri, yang penting kita tetap sukacita. Memberitakan Injil, kita tetap berbagi. Wah, kenceng saudara ya. Ya, sambil ngomel-ngomel, ada yang diomelin tadi ya. Ya, berbagi ambil diomelin, iya bandel. Saya bilang kamu bandel, diomongin, udah dibilangin. Ya, semua siapin BPJS. Kalau nggak punya BPJS, lapor biar kita urusin BPJS-mu. Sekalipun nunggak kita urusin. Bandel, diomongin tiap pagi, BPJS diurusin. Semua ya, saudara Anda yang bergabung dalam komunitas kita, BPJS diurusin. Kalau Anda nggak bisa ngurus, bilang.
Ya, kalau Anda punya KTP, bilang. Itu saudara ya, supaya kita urus semuanya. Jangan bandel. Kita itu mau bantu kalian ya, saudara ya. Cuman jangan membantu yang konyol-konyol yang karena kemalasanmu, karena kamu enggan, karena kamu lalai. Ya, mungkin kamu tidak malas, tapi lalai dan kamu tidak tahu caranya. Nah, hubungi ibu cinta yang penuh dengan cinta. Nah, saudara ya. Saudara hubungi ibu cinta, nanti ibu cinta nggak bisa ngurusin. Tapi nanti ibu cinta akan carikan orang yang ngurusin kamu. Ya, kalau kamu sudah kecandak Bulianti, kamu nanti diputer-puter kepalanya, dijambak-jambak, loh, saudara mau Bulianti. Tapi tetap dibantu sama Bulianti. Tetap dibantu. Yang penting kan dibantu. Jangan marah, jangan tersinggungan. Maksudnya Bulianti baik. Bandel kamu nih. Ya harus bandel lah. Nanti telepon Bulianti tahu rasa kamu. Ketemu ibu cinta baik, saudara ibu cinta. Kamu dibantu, temui Bulianti, ya dia tetap dibantu. Tapi kan kamu dikaplokin dulu, saudara. Ditampolin dulu. Bandel kamu sih, udah dia bilangin. Ya, saudara ya. Anda yang tidak bisa ngurus BPJS, bilang ya. Biar kita urusin, saudara. Anda semua yang tidak bisa ngurusin BPJS. Luar biasa, saudara ya. Hari ini kita sampai tentang bagaimana ya hari ke-50 orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Itulah persiapan Pentakosta, karena hari ke-50-nya Pentakosta. Jadi mereka itu kurang lebih hari ke-49, saudara ya. Hari ke-49 mereka keluar dari Mesir, mereka mempersiapkan diri. Tuhan bilang selama 3 hari sampai ke hari ke-50 itu, tidak seorang pun boleh berhubungan seks, ya, dan bahkan harus mandi, ya, dan mengganti pakaiannya bersih. Apa yang dimaksud, saudara? Yang dimaksud adalah jangan memuaskan kedaginganmu, ditahan, saudara. Ya, ditahan. Jangan memuaskan kedaginganmu, berpuasa. Habis berpuasa, ya kenakanlah pakaian yang bersih, yaitu apa? Perbuatan yang baik, saudara ya. Pakaian yang bersih, hati yang murni. Jangan asal-asalan. Ketika Roh Kudus akan dicurahkan, Torah itu Roh Kudus, saudara ya. Wah, Anda kalau belajar di Hagios Munpaki, di Hagios Bible College, kemarin saya ajarin Torah itu adalah apa, saudara? Roh Kudus. Torah adalah cinta. Torah adalah Yesus. Torah adalah Injil. Torah adalah hukum. Saudara, untuk menerima sebuah hukum, hatimu harus murni, saudara. Untuk menerima Torah, ya, di zaman Perjanjian Lama adalah Torah yang tertulis. Di zaman Perjanjian Baru adalah Roh Kudus, hari ke-50 itu, saudara. Hatimu harus murni, bersih, aletheia. Kalau kamu tidak aletheia, kamu tidak akan punya rema, saudara. Serius, remamu itu akan udah gugur lagi. Ya, benih firman Tuhan itu selalu gugur karena apa? Kamu tidak aletheia, pakaianmu tidak bersih, saudara. Dan kamu masih memuaskan hawa nafsumu. Kamu serampangan. Anda mau Roh Kudus, jaga hidupmu baik-baik, saudara. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, kamu bilang, oke, yang biasanya sembarangan, kamu ya makannya lojo, coba kurangi, saudara. Ya, yang biasa makan lojo dikurangi. Yang biasa kamu enggak, yang biasanya kamu enggak disiplin, ayo mulai disiplin. Sebab, ya, ketika kamu melampiaskan hawa nafsumu senantiasa, ya, Roh Kudus mau tinggal di hatimu, enggak bisa. Saudara ingat enggak itu ya? Kenapa Nuh kirim burung gagak dan kirim burung merpati, saudara? Dan burung merpati pulang membawa daun pohon zaitun. Ya, Roh Kudus, daun pohon zaitun sama. Itu lagi cita Roh Kudus juga, saudara ya, pohon zaitun lagi cita urapan, saudara. Ya, urapan membawa, Roh Kudus membawa urapan. Saudara jaga hatimu, kalau perlu puasa 3 hari, saudara ya. Saudara, kalau saudara ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda ingin dituntun oleh Roh Kudus, saudara mulai hidup dengan disiplin, jangan lojo. Yang disiplin, ingat-ingat disiplin, saudara ya. Belajar, makanya anak-anakku dari kecil diajari disiplin. Ya, jangan sembrono, nanti kan ngerti sendiri. Nggak bakal ngerti, anak-anak itu harus diajarin. Karena mungkin kamu tidak diajarin, jangan terus karena kamu dulu tidak diajarin, oh dulu saya diajarin bisa sendiri kok.
Enggak, saudara, kamu harus ajarin. Ya, kamu harus ajarin. Saudara 50 hari, ya 50 hari di padang gurun, supaya mereka terima, supaya mereka menerima Taurat. Kenapa saudara harus? Mereka dari bangsa budak yang yang mereka hanya punya hukumnya adalah hukum budak. Sekarang mereka menjadi anak-anak Allah yang diberi hukum Allah. Kita dulu dari perbudakan dosa. Stop, saudara. Ketika Anda sudah dibaptis, namanya udah dibaptis dulu, saudara ya. Saudara kalau begitu lahir percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bilang aku percaya, buruan dibaptis. Setelah dibaptis, nanti terus kamu mulai belajar puasa. Ya, setelah belajar puasa, belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan datang sendiri, disuruh nunggu, saudara. Kamu disuruh nunggu, menantikan Roh Kudus. Saya nunggu itu berapa tahun dulu ya, saudara ya. Karena waktu itu orang penuh Roh Kudus saya bingung. Di samping itu memang keluarga saya sama sekali nggak ngerti yang begitu-begituan ya. Jadi waktu itu saya berdoa, kenapa orang ini penuh Roh Kudus ya? Katanya penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Ternyata Tuhan kasih Roh Kudus yang murni, saudara ya. Bukan yang latah. Karena ternyata banyak Roh Kudus yang latah. Ya banyak kamu punya hukum yang palsu, Torah yang palsu. Kenapa kamu hatimu tidak murni? Roh Kudusmu palsu, bahasa rohmu palsu. Karena kamu tidak aletheia. Yang dimaksud di dalam kamu mandi bersih-bersih, pakai pakaian bersih, jangan berhubungan seks dengan wanita, gitu ya, dikatakan di dalam Keluaran 19. Yang dimaksud adalah aletheia, saudara. Hatimu harus murni, bersih, tulus. Kalau hatimu suci, kamu akan melihat Allah. Kamu akan melihat Allah, saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Kalau hatimu tidak murni, tidak suci, tidak aletheia, tidak bisa kamu terima Roh Kudus, terima rema itu tidak bisa, saudara. Kamu mungkin terima bukan rema, tapi baru pencerahan. Oh, tapi nggak sampai masuk ke batinmu. Cuman otakmu dicernihkan, enlightenment di otakmu, enlightenment, oke, bagus, keren, aku tambah pengetahuan. Tapi tidak nyampe ke batinmu dan kamu tidak sanggup melakukannya. Karena itu bukan rema. Itu baru, baru daras, saudara ya. Pesyat, remes, baru daras. Kamu baru paham, kamu baru eureka, baru begitu, baru dicerahkan. Oh, ini artinya ini. Orang-orang tak cerita Mazmur 51 ayat 5, dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dalam dosa aku dikandung ibu, dalam kesalahan aku diperanakan itu ya. Wah, ini gimana saya lupa itu. Itu cerita Daud itu ya, Daud yang berdosa. Itu dosa turunan bukan. Itu cerita, Daud lagi cerita, dia dituduh anak haram, saudara ya. Dalam Talmud itu dituliskan ya, itu dituduh anak haram. Oh, nah itu baru namanya baru daras, baru paham. Apakah terus kamu rema? Belum. Saya yakin orang ini belum rema. Ya, saudara, dari banyak firman Tuhan yang kamu dengar, belum tentu semuanya rema. Makanya satu rema dari Tuhan itu kan bikin terobosan dalam hidupmu, saudara. Kalau kamu dengar firman Tuhan setiap hari, satu rema saja. Tidak usah idenya panjang lebar. Tidak usah. Satu rema akan bikin terobosan dalam hidupmu. Apalagi kalau kamu remanya tiap hari, saudara. Satu rema saja. Tapi bagaimana kamu terima rema, hatimu tidak tulus. Makanya apapun, saudara ya, di komunitas ini, berikan hatimu yang tulus, saudara. Berikan hatimu yang aletheia. Roh Kudus itu akan turun atasmu. Rema itu akan turun atasmu, saudara. Kalau kamu tidak rema, pengetahuanmu hanya untuk apa? Untuk minterin orang. Saya bercanda ya sama om saya dulu ya. Namanya dia apa? Iya, namanya dia saya kan kasih nama anak saya Wisely Andrew. Sudah bijak, gentleman, saudara. Wisely itu gentleman, manly. Ya, Wisely Andrew. Nah, mertua saya ini namanya Wicaksana Mintaro. Orangnya baik, saudara ya, orangnya baik. Saya respect sekali sama beliau, saudara ya. Ini satu-satunya keluarga yang saya paling respect dari ini ya. Terus namanya Wicaksana Mintarna ini, saudara ya. Saya bilang, namanya Wicaksana, tapi wicaksonomu itu buat minterin orang. Saya bilang buat ngakalin orang. Saya ngeledek gitu ya. Dia ketawa.
asem. Dia bilang begitu. Nah, kamu banyak di sini, kamu mendapat banyak hikmat, banyak pengetahuan, tapi kamu buat minterin orang, saudara. Nah, itu yang dimaksud begitu. Maaf ya, Om, udah meninggal, saudara. Tapi ini orang ini baik sekali, saudara. Saya lagi susah, yang satu-satu yang nolong cuma dia, saudara. Waktu saya susah, yang lain pada jejak saya, satu-satu yang nolong cuma dia, saudara ya. Benar-benar udah kayak ayah sendiri buat saya, saudara ya. Ini orang hebat sekali. Terus, saudara, saya bilang sama dia, tapi memang orangnya pinter, saudara ya, orangnya pinter. Padahal cuma lulusan SD tapi pinter, saudara ya. Lihai kalau orang Cina bilang, ini orangnya lihai, dia bilang begitu ya. Terus saya bilang, bijaksananya jangan buat minterin orang. Dia ngeledek, kenapa anak kamu namanya si Wisely, Wisely Andrew, artinya apa? Ya artinya Wisely sudah bijaksana tapi gentleman. Itu namanya ongkrongan. Bijaksana ongkrongan buat pamer, sok nolongin orang, sok hebat. Lah daripada namanya bijaksana mintarna, bijaksananya buat minterin orang. Saya bilang, itu mah kamu yang suka ngakalin orang, udah nggak usah diledek saya. Ya kalah pinter dia, saudara ya. Pinteran dia. Nah itu saudara ya, jangan hikmatmu, kamu sudah dapat pengetahuan di sini, malah buat minterin orang. Malah buat, apa saudara, Anda merasa lebih hebat dari orang lain, buat menghakimi orang lain, buat menghakimi pendetamu, buat menghakimi sesamamu, apalagi kamu dapat ilmunya dari saya, malah buat menghakimi saya, kan kurang ajar itu. Ilmunya dari saya, tapi saya sudah tahu, saudara ya. Makanya kalau kamu ngajarin yang baik, kamu ngajarin yang nggak baik sama anakmu. Korbannya siapa dulu, saudara? Kamu dulu, saudara. Seorang ibu, seorang ayah, ngajari yang baik atau yang tidak baik kepada anaknya. Anak ini akan praktek, diprakteknya ke siapa dulu? Ke yang ngajarin dulu, saudara. Entah mengapa, saya dulu ngajari, ya, si Wisely nakal, ngajari, si saya nakal ya. Maksudnya bikin nggak benar gitu ya, saudara ya. Ya dikerjain saya dulu, saudara, sama mereka. Saya bilang, kurang ngajar kamu. Kira saya nggak tahu apa, itu kan ilmunya dari saya. Bilangin begitu, saudara. Kurang asem ini berdua ini. Ajarin nakal, yang dinakalin saya dulu, saudara. Tapi memang begitu. Saya baru nyadar, goblok saya ngajarin mereka nakal. Hati-hati, saudara ya. Jangan ngajari anak nakal, jangan ngajari keluargamu yang tak baik. Korbannya pertama kamu dulu, saudara. Dan kamu sendiri kalau sudah dapat pelajaran yang baik pun, ya, dan kamu ngajari anakmu baik, korbannya kamu dulu, saudara. Kebaikan itu buat kamu dulu, ya. Masalahnya ngajari nakal lebih gampang dari pengajari baik, ya kan? Makanya korbannya kamu dulu, yang nggak baik itu korbannya kamu dulu, saudara. Nah itu tadi ya, hati yang tulus, hati yang murni, supaya kamu penuh dengan Roh Kudus. Jaga itu aletheia, saudara. Jangan hatimu sampai punya agenda-agenda yang bukan dari Tuhan. Agenda-agenda yang demi kepentinganmu sendiri. Jangan, pikirkanlah semua yang baik yang dari surga, pikirkanlah untuk kita bersama. Jangan pernah pikir, kesempatan nih buat saya keuntungan pribadi. Jangan, saudara. Percaya saya, Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu tidak usah mikir bahwa ini untuk kepentinganmu pribadi, nanti kamu begini, nanti begitu. Tidak perlu. Tuhan tahu apa yang kamu perlu. Ya, hatimu begitu masuk sini, murnikan aletheia. Nanti kamu akan dapat remamu dari sini. Satu rema saja, saudara, akan bikin terobosan dalam hidupmu. Apalagi tiap hari kamu punya rema. Boom, saudara, hidupmu, saudara ya. Akan terjadi apa? Breakthrough yang luar biasa. Ya, hati yang aletheia, hati yang suci, kamu akan melihat Allah. Allah akan memperlihatkan dirinya kepadamu, yaitu Roh Kudus ya, yaitu remanya. Tuhan Yesus memberkati.